Assalamualaikum, saya Dr. Soroy, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit infeksi. Seperti kita ketahui, COVID-19 dapat ditinjau dari dua spektrum, yaitu spektrum klinis dan spektrum komunitas. Spektrum klinis terdiri dari gejala klinis di saluran nafas yang dapat berdampak kepada gangguan organ, dan spektrum komunitas yaitu peningkatan kasus positif dengan gejala-gejala asimptomatik. Oleh karena itu, para sejawat prajurit sekalian, hal yang perlu diperhatikan adalah kita mengembangkan konsep high vigilance, yaitu kewaspadaan tinggi dengan perilaku deteksi, respon, dan pencegahan dengan membudayakan berkumur madu dan oralit. Madu mempunyai sifat antiviral, oralit mempunyai sifat mengasapkan madu sehingga akan maksimal kita mengurangi virus yang mempunyai sifat melekat di saluran nafas. Salam RSPAD, bersyukur. Saya dengan Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru konsultan Mars MH. Seperti kita ketahui bahwa WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan bahwa COVID-19 masuk dalam kategori sebagai pandemi. Pandemi adalah suatu kondisi penyakit yang menyebar pada hampir seluruh belahan dunia. Ya, kita ketahui dari hari per hari jumlah kasusnya makin meningkat, bahkan yang terakhir kita temukan ada varian baru. Ya, kita mesti mengetahui gejala-gejalanya. Ya, kita harus mengenal di situ agar kita juga bisa menghindari atau mewaspadai terhadap paparan tersebut. Gejala-gejalanya yang paling banyak kita jumpai adalah ada demam, ada keluhan batuk, kemudian ada rasa sesak, bahkan sekarang sering ditemukan adalah gangguan dalam indera penciuman dan pengecapan yang menghilang atau berkurang. Juga ada keluhan diare. Nah, dari gejala itu maka kita harus waspada, apalagi misalkan kita bertemu atau kontak erat dengan pasien lain yang ternyata terkonfirmasi positif. Jadi kita kalau setelah bertemu dengan teman dan ternyata teman itu adalah positif, kita mesti waspada bila setelah itu kita punya gejala-gejala tadi seperti ada panas, ada sesak, ada batuk, hilang indera penciuman atau diare, maka kita harus waspada tersebut ya. Kemudian dari pemerintah sudah melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Tracing dalam hal ini adalah bila seorang pasien dinyatakan positif dari hasil laboratorium, maka akan dicari dalam 14 hari ke belakang siapa-siapa saja yang kontak dengan pasien A tersebut yang dinyatakan terkonfirmasi positif, agar setelah pasien A dilakukan isolasi, ditegakkan apakah isolasi mandiri atau dirawat, itu akan segera diputuskan rantai penularan. Nah, dicari orang-orang yang terdekat yang pernah kontak dalam 2 minggu terakhir agar bisa dilakukan selanjutnya T yang kedua, yaitu dilakukan testing. Nah, dari testing tersebut akan kita ketahui bahwa apakah hasilnya positif atau negatif. Bila hasilnya positif, kita akan evaluasi lagi dari dokternya apakah perlu rawat atau bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, disitulah justru kalau positif kita segera bisa memutuskan rantai penularan. Kita ketahui bahwa penyebarannya kan secara cepat ya, transmisinya secara cepat lewat dua, bisa transmisi langsung atau transmisi yang tidak langsung. Langsung adalah bila misalkan ada 2 orang tidak memakai masker, maka pada orang yang sakit dia bisa menularkan kepada orang di depannya yang sama-sama tidak pakai masker. Jadi kalau transmisi yang tidak langsung, bila seseorang ternyata mengandung virus kemudian dropletnya jatuh ke permukaan benda tanpa sengaja disentuh oleh temannya, kemudian temannya tersebut tangannya memegang droplet tersebut atau permukaan benda yang sudah tercemar, kalau tidak mencuci tangan tapi memegang area muka seperti kena mata, kena hidung, makanan yang kemudian masuk mulut, nah itu akan beresiko juga akan terinfeksi atau masuknya virus tersebut ke dalam tubuh orang tersebut. Ya, itu mengenai transmisinya. Kemudian dari si masyarakat bagaimana? Kita sebagai anggota masyarakat harus peduli bahwa seperti kita ketahui bahwa penularannya adalah lewat droplet, ya. Maka
sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang utama adalah 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Nah, diharapkan dengan kita memakai masker, dengan mencuci tangan, menjaga jarak, kita akan bisa menghindari paparan virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu mengenai 3M. Kemudian selanjutnya kita juga harus peduli, misalkan ada anggota keluarga yang masih beraktivitas keluar rumah. Yang keluar rumah itu harus aman. Artinya biasanya anak muda ya yang masih beraktivitas di luar atau yang masih bekerja di luar harus sadar bahwa setelah beraktivitas di luar, pada saat pulang dan masuk ke dalam rumah, dia harus aman. Anak muda ini kan imunitasnya masih bagus. Ya, kalau misalkan terinfeksi atau terpapar oleh virus, mungkin dia tidak menimbulkan gejala, tetapi di rumah ada orang yang rentan, misalkan orang tua kita, nenek kita, kakek kita, yang punya komorbid seperti ada hipertensi, ada sakit jantung, punya asma, seperti itu, punya diabetes, maka dia akan menjadi, kalau terpapar menjadi sakit. Nah, ini dan menjadi berat biasanya. Karena itu pada saat pulang, bagi anak-anak muda atau masyarakat yang masih beraktivitas, pada saat pulang juga harus segera membersihkan badannya, segera mandi, ya, agar bisa berinteraksi lagi di rumah dengan secara aman. Ya, untuk kita bisa tetap menjaga kesehatan kita, keluarga kita juga di rumah, makanya kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kita juga harus aman pada saat kita masih beraktivitas di luar. Selain itu juga budayakan olahraga yang teratur, gizi yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Dan kecil kita sudah diajarkan sejak SD tentang 4 sehat 5 sempurna. Cukup murah, 4 sehat 5 sempurnanya itu yang lebih banyak diingatkan. Kemudian istirahat yang cukup, jangan sering begadang. Ya. Kemudian konsumsi dalam arti vitamin-vitamin tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berjemur jangan lupa, kita juga untuk meningkatkan provitamin D yang ada dalam tubuh kita dengan matahari akan diubah menjadi vitamin D yang berfungsi juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, itu adalah tip-tip yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjaga ketahanan tubuh di era pandemi. Sekian saja dari kami, tim PIE RSUD Gardu Surabaya. Salam tangguh, salam sehat, bersyukur. Saya Lidwina, dokter spesialis kedokteran jiwa. Setiap orang yang terdiagnosa COVID-19 mempunyai respon yang berbeda. Ada kaget, sedih, kecewa, marah, takut sakit parah, takut meninggal, khawatir atau rasa bersalah menularkan ke keluarga, khawatir dijauhi teman, tetangga, dan bila dirawat biasanya muncul perasaan asing, kesepian, terisolir, bahkan bosan. Semua perasaan ini dapat menimbulkan seseorang menyebabkan stres. Stres yang berkepanjangan akan menyebabkan otak memerintahkan tubuh untuk mengeluarkan hormon stres, yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol ini akan mengakibatkan efek samping yang negatif bagi tubuh. Salah satunya adalah penurunan daya tahan tubuh. Kondisi ini akan menyebabkan virus mudah berkembang biak, sehingga penyakit menjadi lebih parah dan pengobatan menjadi lebih lama sehingga penyembuhan pun akan lebih lama. Untuk menghindari stres ada beberapa cara, antara lain 1. Selalu positive thinking, yakin selalu ada harapan. 2. Acceptance, menerima dengan ikhlas kondisi sakit. 3. Menikmati proses penyembuhan, jangan jadikan beban. 4. Tetap berinteraksi dengan keluarga dan teman melalui media komunikasi. 5. Hindari informasi dan bahasan tentang hal-hal yang menambah rasa takut, apalagi dari sumber yang tidak kompeten. 6. Lakukan olahraga ringan sesuai dengan kondisi fisik sehingga perasaan menjadi lebih rileks dan lebih tenang. 7. Tenangkan diri dengan beribadah dan berdoa. 8. Mintalah dukungan dan doa dari keluarga dan teman-teman. Jika telah dinyatakan sembuh oleh dokter, maka beraktivitaslah dan bersosialisasilah kembali seperti biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan sedih, jangan kecewa,
Jangan marah bila kerabat ataupun lingkungan belum bisa menerima kehadiran Anda karena mereka tidak paham. Sampaikan kepada mereka bahwa Anda telah dinyatakan sembuh oleh dokter dan tidak lagi beresiko menularkan penyakit terhadap orang lain. Salam 3S, sehat, semangat, sejahtera, bersyukur. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita sekalian. Saya Dr. Iren Panjaitan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Olahraga yang teratur yang dilakukan setiap hari akan membuat tubuh kita sehat, happy, dan bonusnya adalah imunitas kita akan meningkat. Olahraga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, terutama dalam masa pandemik saat ini. Imunitas sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa mencegah terjadinya penyakit COVID-19. Apa yang terjadi saat kita olahraga? Saat kita olahraga, tubuh kita akan mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin yang dikeluarkan dari tubuh kita berperan untuk membantu mengurangi efek buruk dari stres dan rasa sakit dan akan memicu perasaan positif. Dan terutama dengan hormon endorfin ini, respon kekebalan tubuh akan meningkat. Untuk seseorang yang sedang atau saat ini terkena penyakit COVID, bagaimana latihan yang harus kita berikan untuk mereka? Olahraga yang kita berikan adalah melakukannya dengan secara bertahap. Latihan dimulai dari tempat tidur sampai dengan olahraga yang bergerak di luar tempat tidur. Dimulai dengan posisi dari telentang, tengkurap, duduk, bersandar di tempat tidur, duduk mandiri dengan oncang-oncang kaki, sampai dengan olahraga berpindah, sampai dengan dia gait exercise, latihan yang diberikan untuk saat berjalan. Untuk yang belum terbiasa dengan olahraga, kita tidak bisa memberikan mereka dengan olahraga yang maksimal. Maka kita berikan dengan durasi waktu. Minimal durasi waktu yang kita berikan adalah 10 menit, kemudian secara bertahap akan ditingkatkan secara durasi waktunya. Seluruh latihan yang diberikan sebaiknya dipantau oleh dokter profesional yang bergerak di dalamnya. Berkonsultasilah dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik untuk mendapatkan dosis latihan bertahap yang sesuai dengan kondisi saat itu, agar seseorang tidak mengalami kelelahan dalam proses pemulihan penyakit yang ada, tetapi proses kekebalan imunitas seseorang tersebut tetap dapat tercapai. Tak lupa, hal lain yang utama yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Dengan menjalankan prokes dengan baik dan berolahraga rutin secara terus-menerus, diharapkan imunitas meningkat dan dijauhkan dari penyakit COVID-19. Salam sehat dan bahagia selalu dari kami, tim dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eti Maria Bukitia, dokter spesialis gizi klinik dari RSPRI dan Sudowoto. Pada masa pandemi COVID-19, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gizi yang baik sangat penting pada masa sebelum, selama, dan setelah terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, menjaga pola makan yang sehat sangat penting selama masa pandemi ini. Meskipun tidak ada makanan ataupun suplemen yang dapat mencegah infeksi COVID-19, namun dengan mempertahankan pola hidup sehat dan makan makanan gizi seimbang yang sesuai, akan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang baik. Makanan bergizi seimbang itu harus kita perhatikan pada makanan kita sehari-hari. Perhatikan dari isi piring kita sehari-hari. Harus lengkap, komposisinya, jumlahnya juga harus cukup. Komposisinya terdiri dari 4 komponen, yaitu dari piring kita, setengah dari piring kita itu harus berisi 2/3-nya adalah makanan pokok, 1/3-nya adalah lauk pauk. Kemudian setengah dari isi piring kita yang lainnya itu berisi 2/3-nya adalah sayuran, 1/3-nya adalah buah-buahan. Lauk pauk merupakan sumber protein dan mineral dan juga sumber pembangun. Lauk hewani antara lain adalah daging, telur, ikan, dan ayam. Sedangkan lauk nabati dapat berupa tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Sayuran dan buah merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat, terutama sayuran dan buah yang berwarna, merupakan kaya akan vitamin yang berfungsi sebagai antioksidan, yaitu vitamin A, C, atau E.
Pada periode infeksi diperlukan vitamin dan mineral yang lebih banyak dari biasanya untuk mencegah dan melawan infeksi COVID-19. Sehingga perbanyaklah konsumsi sayur dan buah. Jangan lupa menjaga kebersihan makanan dengan mencuci bersih sayur dan buah beserta makanan yang lain, serta bila perlu memasak dengan cara teknik yang benar dan konsumsi suplemen multivitamin ataupun susu dapat diberikan jika diperlukan. Kemudian batasi juga konsumsi gula, garam, dan lemak. Hindari rokok dan minuman beralkohol. Jangan lupa minum air 8 gelas sehari, gunakan air dan bahan makanan yang lainnya dengan yang aman. Penting untuk mencoba berbagai makanan dan masakan saat isolasi mandiri di rumah untuk memastikan keluarga tidak merasa bosan dengan makanan yang sama. Gunakan air dan bahan baku makanan yang lainnya secara aman. Penting untuk mencoba berbagai masakan dan makanan saat isolasi mandiri di rumah. Hal ini untuk memastikan keluarga tidak menjadi bosan dengan makanan yang sama. Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana, perawat. Jika Anda terkonfirmasi COVID-19, pertama yang Anda lakukan adalah tidak panik. Hubungi fasilitas kesehatan terdekat dan hubungi aparat warga di mana Anda tinggal, baik RT maupun RW, tanpa kontak langsung, bisa melalui media sosial maupun via telepon. Dengan melaporkan kondisi Anda, maka Anda akan dievaluasi dan diobservasi pada saat melakukan isolasi mandiri. Lakukan pemisahan ruangan dengan anggota keluarga yang sehat, baik pada saat Anda membuka masker, baik pada saat makan, berganti pakaian, ataupun mandi. Cuci pakaian Anda secara terpisah dengan anggota keluarga yang sehat dengan langsung memasukkan pakaian ke dalam air berisi deterjen. Gunakan alat makan dan cuci alat makan juga secara terpisah. Jika harus kontak dengan anggota lain, maka gunakan masker dan tetap jaga jarak. Jangan pernah menyentuh bagian muka pada saat tangan belum dicuci. Lakukan cuci hidung atau lubang hidung dan kumur-kumur dalam 1 hari 3 kali. Jaga ventilasi lingkungan kamar Anda pada saat Anda melakukan isolasi mandiri. Makan makanan sehat, bersih dan bergizi. Tetap lakukan olahraga dan berjemurlah di pagi hari pukul 6.30 sampai dengan 7.30. Jangan bepergian jika tidak sangat mendesak. Istirahat tidur 6-8 jam sehari. Jika gejala menjadi sangat berat atau Anda menimbulkan gejala yang lebih berat, langsung kembali ke rumah sakit yang melayani pasien COVID atau sesuai rumah sakit rujukan yang ditunjuk. Yakin akan kebaikan dan selalu bersyukur. Salam sehat, bersyukur.